Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video YouTube channel kita, yaitu video tutorial untuk ujian online PAT SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Pertama adalah membuka link website SMA Negeri 1 Madang Suku 1. Apabila kalian belum dapatkan, silakan Anda minta di grup kelas masing-masing, karena website ini linknya akan dibagi per kelas masing-masing. Oke, kita klik aja linknya tersebut, link websitenya. Oke, selanjutnya kita scroll bagian ke bawah. Apabila websitenya sudah terbuka, kita langsung aja menuju bagian ujian online. Nah, di bagian ujian online ini ada dua, yaitu ujian online kelas 10 dan ujian online kelas 11. Silahkan sesuaikan dengan kelas atau tingkat kalian masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita coba di bagian ujian online kelas 10. Maka kita klik di bagian gambar di atas tulisan ujian online kelas 10. Kita klik. Selanjutnya di bagian ujian online-nya kelas 10 itu terdapat beberapa item, yaitu daftar hadir dan soal-soal. Untuk yang soal-soal, linknya akan kita berikan sesuai dengan jadwal masing-masing, dan mulai pukul 7.30 akan di-share sesuai dengan jadwal. Oke, kita scroll bagian bawah dulu, yaitu di bagian pertama soal itu adalah soal bahasa Inggris. Nah, soal bahasa Inggris itu untuk kelas 10 IPA dan IPS. Berikutnya soal PKN juga, PPKN juga, itu untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Dan berikutnya adalah soal PAT ekonomi kelas 10 dalam kurung IPS. Nah, itu berarti bahwa soal tersebut khusus untuk kelas 10 IPS saja. Berikutnya soal PAT kimia kelas 10 IPA. Nah, soal PAT kimia kelas 10 IPA itu berarti soal ini hanya untuk kelas 10 IPA saja. Soal PAT seni budaya itu untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Soal berikutnya soal PAT penjaskes juga sama. Soal pendidikan agama Islam juga sama, bisa untuk IPA dan IPS. Dan berikutnya adalah soal PAT sejarah wajib kelas 10. Nah, itu juga untuk kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Berikutnya masuk ke soal PAT geografi kelas 10 IPS. Nah, ini berarti hanya untuk kelas 10 IPS saja. Prakarya dan kewirausahaan itu soalnya itu untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Begitupun soal PAT matematika wajib itu bisa untuk IPA maupun IPS. Dan berikutnya adalah soal PAT biologi kelas 10. Nah, soal PAT biologi kelas 10 itu juga bisa dipakai untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Berikutnya adalah soal PAT fisika. Nah, soal PAT fisika itu hanya untuk kelas 10 IPA saja. Selanjutnya kimia lintas minat, ini beda sama kimia yang tadi. Kimia lintas minat itu berarti untuk khusus kelas 10 IPS saja. Dan bahasa Indonesia itu bisa untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Dan berikutnya adalah soal PAT sosiologi. Sosiologi itu bisa untuk IPA maupun IPS. Dan berikutnya adalah soal PAT ekonomi lintas minat. Ekonomi lintas minat itu hanya untuk kelas 10 IPA saja. Berikutnya soal PAT matematika peminatan, itu khusus untuk kelas 10 IPA saja. Berikutnya adalah pelajaran sejarah, PAT sejarah peminatan. Sejarah peminatan ini hanya untuk khusus kelas 10 IPS saja. Dan yang terakhir adalah soal uji coba PAT. Nah, uji coba PAT ini hanya kita gunakan untuk uji coba saja, bukan termasuk untuk ujian. Oke, sebelum kalian mengklik link-link yang sesuai dengan jadwal permapel tersebut, sebaiknya Anda mengisi terlebih dahulu daftar hadir per mapel yang diujikan. Itu kita klik aja di bagian link daftar hadir online PAT kelas 10. Kita klik.
Oke, nanti langsung menuju pengisian daftar hadir. Nah, di sini sudah masuk, yaitu daftar hadir online 4 kelas 10. Isilah daftar hadir online ini sebelum mengerjakan soal ujian. Ingat, sebelum mengerjakan soal ujian dan sesuaikan dengan tanggal ujiannya, sesuaikan dengan jadwal. Per mapel, apabila contoh hari Senin itu ada 2 mapel, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berarti kalian sebelum mengerjakan soal bahasa Indonesia, kalian buat daftar hadir dulu, dan sebelum mengerjakan soal bahasa Inggris juga kalian membuat daftar hadir dulu. Oke, kita contohkan. Nama lengkapnya adalah Ari Irawan. Kita spasi Ari Irawan. Oke, berikutnya kelas. Ini kelas yang dipilih adalah tersesuaikan dengan kelas masing-masing, bisa IPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Kita anggap contoh aja, yaitu 10 IPA 1. Maka kita klik bagian 10 IPA 1, kita klik selesai. Selanjutnya mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini kita pilih sesuai dengan mata pelajaran yang mau diujikan. Contoh, sebelum Anda mengerjakan soal bahasa Indonesia, berarti kita pilih absen khusus untuk mapel bahasa Indonesia. Atau kalau Anda mengerjakan soal bahasa Inggris, berarti mengisikan sebelum mengerjakan soal, kita isi dulu daftar hadir bahasa Inggris. Kita ambil contoh bahasa Indonesia. Oke, tanggal ujian. Tanggal ujian itu sesuai dengan jadwal, yaitu contoh bahasa Indonesia itu tanggal 15 Juni, maka kita klik aja tanggal 15 Juni. Nah, berikutnya itu ada tanda tangan. Nah, tanda tangan, klik aja di kolom tanda tangan tersebut dan langsung berikan tanda tangan kalian dengan cara menggoreskan tangan seperti ini. Oke, selanjutnya berikan tanda tangan Anda, gores. Nah, apabila Anda merasa tanda tangan Anda belum tepat, maka klik aja clear, maka akan terhapus dengan sendirinya. Anda ulangi lagi tanda tangan Anda. Oke, sampai Anda merasa bahwa tanda tangan itu benar. Oke, kita anggap aja benar, maka klik submit. Oke, ini tanda bahwa Anda sudah mengisi daftar online ujiannya. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu awal tadi, yaitu soal uji coba. Sebentar. Oke, kita masuk ke bagian tutorial ujian online. Ujian online, kita buka link khusus uji coba. Nah, kalau misalnya Anda pada saat ujian online, nanti sesuai dengan jadwal masing-masing. Kalau bahasa Inggris berarti di bawah pada soal 4 bahasa Inggris akan disediakan link untuk soalnya. Oke, ini kita karena uji coba, maka kita scroll bagian bawah, yaitu di bagian soal uji coba pengetahuan umum, yaitu kita klik saja. Bentar, kita klik bagian linknya. Oke, di situ pertama kali yang harus kita isi adalah identitas peserta ujian. Isilah data peserta ujian sebelum mengerjakan soal. Oke, kita isi terlebih dahulu. Di situ ada tanda bintang, berarti ini termasuk wajib diisi. Nah, kita ambil contoh nama lengkap Ari. Selanjutnya kelasnya sesuaikan dengan kelas Anda masing-masing. Karena ini uji coba, maka kita masukkan seluruh kelas. Kalau ujian nanti sesuai dengan tingkat masing-masing, kelas 10 ya kelas 10, kelas 11 ya kelas 11. Oke, kita ambil contoh. Kita kelasnya kelas 10 IPA 1. Selanjutnya kita langsung ke tanggal ujian. Tanggal ujian sesuaikan dengan jadwal masing-masing. Kita anggap tanggal 15. Ujiannya 15 Juni 2020. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di klik berikutnya adalah sudah memasuki soalnya, yaitu soal uji coba 4 dalam kurung pengetahuan umum. Oke,
Berikutnya kita langsung mengisi soal-soal yang disediakan. Soal pertama, markas besar PBB terletak di kota mana? Jawaban Anda silakan Anda ketik di bagian jawaban, yaitu contoh jawabannya adalah New York. Oke. Soal berikutnya, pegunungan tertinggi di dunia. Kita jawab, yaitu ini hanya contoh soal aja ya nak, Everest. Oke, soal berikutnya adalah danau terluas di Indonesia. Kita klik di bagian jawaban adalah Danau Toba. Kita anggap jawabannya adalah Danau Toba. Soal berikutnya adalah negara Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia tahun berapa? Kita anggap jawabannya adalah tahun 1999. Soal berikutnya adalah Rudi Hartono Kurniawan adalah seorang pemain itu kita jawab bulu tangkis. Oke, berikutnya bangunan tertinggi di Indonesia adalah Tugu Monas. Oke, soal berikutnya adalah ibu kota negara India. Maka kita isi yaitu New Delhi. Berikutnya New Delhi, tulisannya dibenarkan New Delhi. Berikutnya sungai terpanjang sedunia di dunia adalah jawabannya Sungai Nil. Oke, soal berikutnya adalah menara miring Pisa berada di negara mana? Yaitu negara Italia. Soal berikutnya yang terakhir adalah suku aborigin dari negara mana? Jawabannya adalah negara Australia. Apabila kalian merasa menjawab soalnya sudah tepat, silahkan klik kirim. Kalau belum, silahkan Anda scroll lagi dan baca-baca lagi sampai Anda yakin bahwa jawaban Anda benar. Oke, kalau sudah ngerasa yakin, kita klik aja kirim. Nah, kalau muncul seperti ini berarti Anda sudah selesai mengerjakan soalnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau kalian mau masuk ke pelajaran kedua, silahkan. Tapi kalau misalnya mau istirahat terlebih dahulu, ya silahkan. Jangan lupa lihat jadwal, karena yang akan di-share itu adalah mapel sesuai dengan jadwal. Oke, kita masuk ke tutorial kelas 11. Kelas 11 itu hampir sama kayak kelas 10, yaitu untuk daftar hadirnya sama dan sebagainya juga sama. Oke, kita scroll bagian bawah yang tadi kita ulangi, yaitu kita klik bagian ujian online kelas 11-nya, yaitu di bagian atas di bagian gambarnya. Oke, kita klik. Nah, nanti di situ ada daftar hadir online. Nah, daftar hadir online tadi sama persis sama yang kayak di kelas 10 tadi linknya, tapi ini linknya link khusus untuk kelas 11. Kita klik aja. Oke, kita klik link untuk pengisian daftar hadir. Jangan lupa daftar hadirnya diisi sesuai dengan jadwal masing-masing dan sebelum mengerjakan soal ujiannya. Oke, ini seperti kayak tadi, namanya, nama lengkapnya siapa, kelasnya. Karena ini kelasnya kelas 11, maka pilihan kelasnya juga kelas 11 disesuaikan dan seterusnya
sama seperti tutorial di daftar hadir kelas 10 tadi. Oke, kita coba kembali ke menu semula. Menu semula. Oke, kita scroll bagian ke bawah. Di situ ada juga kita tambahkan linknya, link uji coba. Isinya sama persis dengan link uji coba di kelas 10 tadi. Maka kita nggak usah bahas lagi. Yang akan kita bahas adalah mapelnya, link-link yang akan disesuaikan dengan mapel masing-masing. Oke, yang pertama itu ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berarti soal ini untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Ekonomi lintas minat. Ekonomi lintas minat ini untuk kelas 11 IPA saja. Prakarya dan kewirausahaan soal ini untuk kelas 11 IPA maupun IPS. PPKN begitu pun juga untuk IPA maupun IPS. Nah, kimia di sini soal 4 kimia kelas 11 IPA ini khusus untuk kelas 11 IPA. Geografi soal 4 geografi kelas 11 IPS itu berarti hanya untuk kelas 11 IPS. Dan soal 4 seni budaya kelas 11 itu untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Dan berikutnya soal sejarah. Soal 4 sejarah peminatan itu berarti khusus untuk kelas 11 IPS. Dan selanjutnya soal 4 bahasa Indonesia kelas 11. Soal 4 bahasa Indonesia kelas 11 berarti bisa untuk IPA maupun IPS. Selanjutnya soal 4 biologi kelas 11 itu juga berarti untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Selanjutnya soal 4 ekonomi IPS kelas 11. Nah, ini berarti hanya untuk kelas 11 IPS saja. Yang berikutnya adalah soal 4 fisika kelas 11 IPA. Berarti soal ini hanya untuk kelas 11 IPA saja. Soal 4 penjaskes kelas 11 ini berarti soal ini untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Sosiologi, soal 4 sosiologi kelas 11 IPS ini berarti hanya untuk kelas 11 IPS saja. Soal 4 sejarah wajib. Nah, soal 4 sejarah wajib itu bisa untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Oke, selanjutnya soal 4 pendidikan agama Islam kelas 11. Berarti soal 4 pendidikan agama Islam kelas 11 itu untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Nah, yang ini yang lain dengan kelas 1, dengan kelas 10 yaitu ada soal 4 pendidikan agama Kristen. Ini khusus untuk kelas 11 IPA 1 yang beragama Kristen. Oke, berikutnya matematika peminatan. Soal 4 matematika peminatan hanya untuk kelas 11 IPA saja. Dan kita scroll bawah lagi, itu ada soal 4 matematika wajib kelas 11. Itu berarti bisa untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Demikianlah tutorial kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan hasil dari ujian part online-nya bisa memuaskan. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.